hebatnya, luar biasa karirnya. Tapi kan sampai sekarang nih masih sendiri. Nggak apa-apa. Selama 22 tahun ya. Masya Allah. 22 tahun. Sian banget nih. Siapa tuh dia? Tapi ada nggak sih dalam hati merasa di satu momen gue pengen nih punya pasangan lagi nih? Satu momen ada. Pas lagi kenapa biasanya? Pas lagi kenapa? Biasanya pas lagi kondangan. Hanya buat kondangan doang ya. Maaf ya. Pas lagi kondangan karena kan biasanya teman-teman tuh sama pasangannya, pas segala macam foto-foto. Biasanya saya suka nyelip sendirian gitu kan. Kadang-kadang, oh nggak enak juga ya gitu. Walaupun bukan untuk itulah. Biasanya pada saat kita sedang membutuhkan perspektif laki-laki, ketika saya ingin mengatasi sebuah permasalahan, itu saya kehilangan tuh. Nggak ada kan. Perspektif saya tuh, adik saya ada. Cuman kan mungkin beda. Adik saya juga ada hal-hal yang tidak bisa saya bicarakan juga ke adik saya gitu kan. Ini kita meminta Doktif untuk sampaikan edukasi ke masyarakat ini terkait skincare yang beredar. Oke, jadi buat masyarakat Indonesia, yuk dengan adanya yang kasus viral ini, lebih hati-hati, lebih smart ya. Jangan termakan iklan, jangan FOMO. Ya, kalau kalian sudah cocok di satu brand, setialah ya. Jadi seperti Korban setia sama Bunda Desi ya. Setia. Jangan. Lu nih, Ya kalau gue mang ya ini. Nantinya Kak Ruben kedepannya harus lebih hati-hati lagi nggak sih memilih manajer sendiri? Ya buat aku, yang namanya kita hidup kan kita nggak pernah tahu di sebelah kita ada orang jahat atau enggak, ada orang punya niatan-niatan tertentu atau enggak. Ya makanya saya berharap di dalam doa saya ya semuanya harus baik-baik aja, ketemu sama orang-orang yang baik, kerjasama sama orang-orang yang baik. Tapi kayak gue nggak tahu cerita detailnya. Justru kalau nggak ngelihat podcast itu aku malah nggak tahu. Di kita target yang mau umrohin Apa? umrohin sahabat Ruben. Oh, Tahun jadi depan masuk gimana? Islam dulu. Ntar kalau dia ada kabar di masuk Islam, ntar kita umroh bareng. Kalau itu kalau terkait dekat dengan Teh Des. Iya itu Macam kan, gitu. iya itu kan aku kan sama kayak kalian netizen ya. Jadi tahunya dari netizen. Jadi Ruben nggak pernah cerita langsung. Tapi ya udah ngeliat gagat-gagat ujung. Nggak kelihatan gelagatnya. Ya doain aja kalau Ruben ada teman, punya teman ngobrol, teman cerita, kan bagus. Jadi hidupnya nggak kesepian. Gue sendiri mendukung ya. Mendukung. Nggak peduli, bukan nggak dukung, nggak peduli. Urusan percintaan buat aku masing-masing. Ya, aku aja punya cerita sendiri tentang kisah cinta aku. Jadi aku nggak mikirin urusan cintanya Ruben, nggak ngurusin cintanya siapa, enggak. Udah doa cinta masing-masing aja sendiri. Malam Pak, jika istri mu'alaf tapi suami tidak, bolehkah dua agama di dalam satu kartu keluarga? Jawabannya adalah boleh ya. Jadi teman-teman, di dalam satu kartu keluarga tidak apa-apa. Suami, istri beda agama, anaknya beda agama, tidak apa-apa. Negara menjamin kebebasan warga negaranya untuk memeluk agamanya masing-masing. Tidak harus satu agama. Misalnya suaminya Kristen, istrinya Islam, anaknya ada 4, misalnya ada yang satu Hindu, satu Buddha, nggak ada masalah. Beda agama semua tidak ada masalah. Negara menjamin kebebasan beragama masyarakatnya, warga negaranya, tidak ada masalah. Kecuali pertanyaannya artinya pertanyaannya beda. Ini kan pertanyaannya bisa nggak satu keluarga ya. Kalau pertanyaannya bisa nggak menikah beda agama, itu beda lagi. Kalau itu kan sudah terlanjur menikah, terus dia mau alaf. Kalau pertanyaannya kita balik sekarang, boleh nggak nikah beda agama? Ya boleh juga, tapi harus dengan izin pengadilan negeri ya. Karena sesuai dengan undang-undang perkawinan di Indonesia, perkawinan itu dianggap sah jika sesuai dengan aturan agamanya atau kepercayaannya ya. Setahu saya semua agama di Indonesia ini aturannya harus pindah agama ya. Misalnya Islam itu harus satu agama baru dia sah. Kristen satu agama juga, Hindu satu agama juga ya. Dia harus dipindah agamanya baru dinikahkan. Misalnya seseorang menikah di gereja, itu artinya dia menikah. Contoh ya, ada orang Islam dan Kristen menikah. Dia nikahnya di gereja, berarti dia nikahnya secara agama Kristen. Kalau nikahnya secara agama Kristen, maka dia harus membuat akta perkawinan di Dukcapil. Kalau sebaliknya, dia menikahnya di masjid, dia ijab kabul di masjid nikahnya, berarti dia nikahnya secara agama Islam ya. Maka dia harus membuat buku nikah di KUA seperti itu dan lain sebagainya ya. Agama-agama lainnya juga sama.
Yang jelas kalau pernikahannya beda agama harus melalui pengadilan negeri. Tapi kalau satu agama tidak perlu pengadilan, ya jadi jadinya kayak gitu ya. Yang tadi misalnya nikahnya secara Kristen, mungkin secara administrasi ya, dia tidak merubah agamanya di KTP menjadi Kristen, dia tetap Islam di KTP. Tapi secara ideologi, secara kepercayaan, dia sudah pindah ke Kristen seperti itu. Intinya kalau dia punya akte perkawinan berarti dia menikah secara non-muslim. Kalau dia punya buku nikah berarti nikahnya secara muslim, secara Islam ya. Teman-teman, jika ada yang kurang jelas dari pertanyaan saya, karena kalau terkait perkawinan ini memang harus butuh penjelasan yang luar biasa, panjang ya. Kalau ada yang kurang jelas tanyakan saya di kolom komentar, nanti saya akan coba menjawabnya. Thanks for watching and have a nice day. Bye-bye. Jadi kita rinci terlebih dahulu. Misalkan yang ingin menikah itu yang pertama non-muslim dari pihak laki-laki dan yang muslim dari pihak perempuan. Itu ulama ijma sepakat bahwasanya pernikahan itu tidak boleh, itu dilarang. Bahkan kalau sampai pernikahan itu terjadi, itu bisa dihukumi dengan zina. Yang kedua, kalau yang muslimnya itu laki-laki dan yang non-muslimnya itu pihak perempuan, berarti itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu tetap tidak boleh, itu dilarang. Pendapat yang kedua itu boleh, asalkan non-muslimnya itu, wanita non-muslimnya itu dari kalangan ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani. Tetapi ada tetapinya juga nih. Dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, bahwasanya boleh wanita non muslim dinikahi itu harus yang masih murni ajarannya. Begitu. Sedangkan pada zaman sekarang itu susah yang masih murni ajarannya. Bahkan Injil dan Taurat pun itu sudah dirubah. Jadi mendingan nikahilah sesama orang Islam, begitu. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Jadi jangan menikahi orang yang musyrik atau beda agama hatta yu'min, sehingga dia itu beriman masuk Islam terlebih dahulu. Jadi jangan sampai karena diiming-imingi nanti dia akan masuk Islam, jadi kita menerima lamarannya. Tetapi dia yang non-muslim harus masuk terlebih dahulu ke dalam agama Islam, baru di situ boleh menikah. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya Sarwenda membuka suara dan mensomasi semua netizen yang membuli dia. Nah, sekarang banyak sekali nih, pagi-pagi saya udah lihat mengenai minta tanggapan soal hal ini. Apalagi wartawan, semualah pokoknya ya. Termasuk kalian juga yang mengirimkan video ke saya, bagaimana tanggapannya mengenai hal ini. Oke, saya kacamata dari psikologis ya. Memang sih, yang namanya manusia itu, apa yang kita lakukan itu kadang tidak sadar dengan apa yang kita perbuat, itu bisa menyakiti dan melukai hati orang. Termasuk orang lain juga begitu terhadap kita. Tanggapan apapun terhadap kita dianggap bahwa itu sesuatu yang menyakitkan buat diri kita. Oke, nah sekarang harusnya introspeksi dari apa yang komentar-komentar dari netizen, itu apa yang dilihat oleh netizen. Nah, saran saya nih, kalau boleh ya, sebaiknya perlakuan atau kelakuan yang diperlihatkan, dipublish terhadap anaknya ya, yaitu siapa, Betran. Kan semua orang tahu bahwa Betran itu bukan anak kandung gitu loh. Sebetulnya anak kandung aja kita harus batasi dengan sikap dan perilaku, apalagi dia sudah menjelang dewasa gitu loh. Karena kurang elok lah dengan hal-hal yang diperlihatkan secara vulgar dan sensitif gitu loh. Karena ini hal-hal yang sensitif nih yang harus kita kacamatanya itu kita harus melihat dari sisi yang betul-betul jangan dipublish ke muka umum gitu. Nah, apalagi seperti kiss, seperti peluk, seperti apapun itu gitu yang terlihat kurang lazim dilihat oleh masyarakat, itu sebaiknya dihindari gitu loh. Ya, baik secara formal dan non formal sih sebetulnya ya. Walaupun kita sayang banget terhadap anak kita ya,
ada batasan-batasan yang harus kita lakukan gitu untuk kesehatan mental kita gitu loh. Dan Bertrand itu kan sekarang sudah dewasa, ada naluri